wangi. Ginseng. Cuci muka. Oke, bisa lanjut ya. Tadi itu orang tua. Emak tadi. Saya lupa ngabarin. Ibu Kalau ada komsel. Jadi cariin deh. Bersyukur masih peduli ya. Daripada nggak peduli lagi. Iya, bener. Soalnya dari pagi kan berangkat. Oke, lanjut lagi poin yang ini. Mengapa manusia tidak menghargai dirinya? Karena pertama itu manusia nggak menyadari dan nggak menghayati bahwa dirinya itu adalah makhluk kekal. Adanya unsur kekal dalam diri manusia yang dihembuskan oleh Allah Bapa. Itu yang buat kita berbeda dengan hewan dan makhluk hidup lain. Nafas hidup itulah unsur kekekalan dalam diri manusia yang membawa manusia kepada realitas kekekalan. Gitu. Dikasih unsur kekal supaya bisa menghadapi realitas kekekalan. Apa tuh realitas kekekalan? Adalah kita menyadari bahwa adanya hidup yang tiada batas. Ada dua nih, di mana? Hidup yang tidak terbatas bersama dengan Bapa atau yang tidak bersama dengan Bapa. Gitu. Jadi jadi pribadi yang nggak dapat unsur kekal itu nggak dihadapkan sama realitas kekekalan. Manusia dikasih unsur kekal supaya bisa menghadapi dua pilihan ini, surga dan neraka. Gitu. Nama halnya manusia itu sebab manusia itu adalah makhluk kekal. Nih, makanya kita adalah manusia yang mahal. Ini Joshua siapa ya? Yang mana, Bang? Oh, So, ada 2. oh iya. Oke, Jo. Hah? Sesuai ya? Oke. Oh, Yusuf Ustaz. Ya, yang kedua itu adalah manusia kenapa tidak menghargai dirinya? Karena manusia tidak menghayati dan tidak menyadari bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Gitu. Manusia nggak menghargai dirinya. Padahal manusia itu tercipta menurut gambar dan rupa Allah. Yang di Kejadian 1 ayat 26-27, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Padahal ayat seterusnya, manusia hanya diberikan rupanya, hanya diberikan gambarnya, gitu. Kualitasnya belum, hanya gambar, hanya komponen-komponen yang seperti Allah, termasuk unsur kekal ini. Unsur kekal ini itu komponen. Pikiran, perasaan, kehendak yang seperti Allah, tapi kualitasnya belum ada. Inilah perjuangan orang percaya, gitu. Untuk menggenapi demut, menggenapi kualitas yang diberikan oleh Allah. Manusia adalah perwujudan yang mulia dari segala ciptaan Allah. Sebenarnya manusia itu perwujudan dari segala yang mulia, gitu. Jadi ciptaan yang paling terbagus, yang paling terperfect itu manusia, guys. Kalau kita sampai gak menghargai diri kita atau secara salah menghargai diri kita, wah, kita itu menghina ciptaan Tuhan. Itu juga bisa, gitu. Jadi jangan nyesel, jangan galau. Ini Bang Obed udah gabung. Telepon tuh kata-kata. Ya. Shalom bro. Ya, jadi perwujudan, kalau misalnya kita bilang ciptaan Allah mana yang terbagus, yang terbaik, itu adalah manusia. Poin ketiga, manusia kenapa tidak menghargai dirinya sendiri adalah dia tidak menyadari dan tidak menghayati bahwa manusia itu punya rencana kekal dari Allah. Manusia itu ada rencana kekal dari Allah. Makanya Allah Bapa masih terus menciptakan manusia, membuat manusia tetap ada keturunannya. Karena ada rencana kekalnya. Ada rencana kekalnya dari Allah kepada setiap manusia. Bukan sebagian manusia, tapi setiap manusia. Ada rencana kekalnya. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 15.
Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu adalah cikal bakal, teman-teman. Cikal bakal dari rencana kekal Allah itu. Itu awalnya itu. Ditempatin manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu berarti manusia hendak dijadikan rekan sekerjanya Allah nanti di kekekalan. Urusan pertamanya ayat itu, mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bukan cuma Tuhan, bukan cuma Allah Bapa aja yang mengerjakan Taman Eden, mengelola Taman Eden itu, tapi Allah Bapa punya orang-orang gitu. Dan itu ternyata orang-orang yang dipercayai untuk mengelola bumi atau menjadi rekan sekerjanya Allah itu sebenarnya hanyalah orang-orang yang hina kayak kita ini. Orang-orang yang sebenarnya dirinya berharga, tapi orang itu ngerasa dirinya itu nggak berharga. Wah, kalau kita nggak tahu hal ini, kita makin galau dengan keadaan kita, dengan apa yang terjadi. Ingat deh teman-teman, kalau lagi ngadapin masalah, sebenarnya masalah yang ada itu bukanlah apa yang terjadi kepada diri kita, tapi apa yang terjadi dalam diri teman-teman semua. Itu kutipan pernah baca. Jadi masalah sebenarnya itu yang terjadi saat kita mengalami masalah sebenarnya yang terjadi adalah masalahnya bukan apa yang terjadi kepada kita, tapi apa yang terjadi dalam diri kita. Itu masalahnya. Cara kita merespon yang salah itu sebenarnya masalahnya. Masalah utama bukan yang sekeliling kita, bukannya keadaan yang datang ke kita, tapi masalah utama itu yang ada dalam diri kita. Masalah utamanya bukan apa yang ada pada kita, apa yang datang pada kita, melainkan dalam diri kita. Gitu. Jadi manusia itu dipilih Allah sebagai rekan sekerjanya Allah. Karena itu manusia dikasihlah unsur kekal dalam diri manusia ini untuk bisa jadi partner dalam perwujudan dunia di mana di dalamnya tidak ada pemberontakan yang sedang dibangun oleh Tuhan Yesus. Gitu. Yesus sedang membangun sedang merancang langit baru dan bumi yang baru. Gitu. Bumi kedua itu di sana. Gitu. Yesus telah menyediakan tempat-tempat bagi kita. Gitu. Ibaratnya kalau kita sebagai pekerjanya Allah, Tuhan Yesus yang sebagai manajernya itu telah menyiapkan mes-mes kita. Telah menyediakan tempat tinggal, mes. Beneran deh, kita dipilih untuk kita bisa bekerja bagi Allah di sana. Bukan cuma di sono, di bumi latihannya. Gitu. Makanya kalau kalian terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sudah bekerja bagi Tuhan. Ya oke, ayatnya udah. Makasih. Jadi manusia hendak dijadikan kawan sekerja Allah. Itu di masa yang kekal. Manusia waktu penciptaan, manusia itu sebenarnya harus mengelola bumi. Gitu. Dan menaklukkan segala isinya. Isinya itu juga berarti Lucifer dan malaikat-malaikat yang berontak. Gitu. Manusia harus menjadi raja di bumi ini. Kebanyakan kita bukannya menjadi raja, kita harusnya kita bisa menaklukkan apapun, karena Allah Bapa telah memberikan mandat kepada manusia untuk menaklukkan bumi. Kita ini sebagai penakluk apapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Mirisnya ya, pada nyatanya kita malah ditaklukkan oleh iblis dan kuasa kegelapan lain.
kita malah kalah, kita malah gak menang. Harusnya kita jadi rajanya, kita bisa menaklukkan apapun, menaklukkan keadaan yang rumit, menaklukkan Lucifer, bahkan menaklukkan diri kita sendiri gitu. Kebanyakan kita salah, kita kalah dan kita salah. Karena dosa, manusia itu gak lagi hidup bersekutu dengan Allah, melayani Allah, dan mengabdi kepada Tuhan. Itu. Manusia gak kayak gitu lagi karena dosa. Tapi manusia malah bersekutu dengan dunia. Bersekutu dengan dunia, melayani kuasa kegelapan, dan mengabdi kepada iblis. Itu realita yang terjadi pada manusia yang jatuh dalam dosa. Harusnya kita menjadi raja, harusnya kita bisa menang dalam menghadapi keadaan di bumi ini. Karena Allah Bapa yang beri mandat kepada kita, kita sebagai sang penakluk. Gitu. Bukan penakluk wanita loh, ini para cowok-cowok jangan mikir gitu loh. Bukan berarti kalau kita jadi penakluk, kita raja gitu, kita menaklukkan wanita. Bukan ya. Waduh. Berapes tuh belum waduh. Waduh. Bukan ya. Maksudnya itu menaklukkan keadaan-keadaan, menaklukkan kuasa kegelapan. Itu Maksudnya kita bisa menang. Harusnya kita menang. Kita diberi potensi buat menang. Ini Joshua lagi gabung. Oke. Joshua Gusta. Enggak lah, janganlah. Trio Joshua. Welcome to Mobile Legends. Oke, konsen lagi ya. Tuh, manusia karena jatuh dalam dosa itu menjadi budak dosa. Gitu. Budos. Kan bucin. Ya makanya. Ikutin tren aja. Budos, masa busa? Budak dosa. Busa aja lucu. Busa ya, budak dosa. Budak cinta akan dosa. Bucin. Nah, kalau kita manusia udah jadi budak dosa, apakah sudah berarti manusia itu mendapat status tidak berharga? Jawabannya adalah tidak. Gitu. Manusia masih berharga di mata Tuhan. Ada kata masih, berarti masih ada kesempatan, walaupun sekecil apapun itu kesempatan. Makanya manusia masih bisa berharga. Karena itu kita dikasih hidup. Itulah kesempatan kita. Tuh. Tuhan rela menebus kita. Jadi kalau kita mau menghargai diri kita sendiri secara benar, hendaknya kita berusaha untuk menemukan rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Lalu kita mewujudkannya. Kalau kita berusaha, kalau kita mau menghargai diri kita secara benar, itu hendaknya kita menemukan rencana-rencana Tuhan atas hidup kita, lalu kita wujudkan. Cuman cara itu doang kok yang membuat kita jadi berharga sepenuhnya, baik secara status maupun keberadaan. Kenapa kayak gitu kalau ditanya lagi? Karena ya manusia emang tercipta hanya untuk Tuhan. Manusia hanya ada untuk Tuhan doang. Kalau kita yang jadi Tuhannya, wah jadi kebalik. Itulah salah. Itu dinamakan menghargai diri kita secara salah. Kalau kita yang jadi Tuhannya, kita bakalan mengusahakan apa saja untuk menyenangkan diri kita. Gitu. Bakal mengejar apapun demi kesenangan diri kita pribadi, ambisi kita pribadi. Itu kalau orang-orang merasa dirinya adalah Tuhan. Dia merasa kalau dirinya tercipta hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Jadi gawat. Sebenarnya itu manusia tercipta hanya untuk Tuhan saja. Gitu. Kalau dibilang iblis itu menyesatkan, penyesatan itu kan terjadi secara dalam waktu tertentu gitu. Terus secara selama hidup kita. Gitu. Kita kalau misalnya dalam konteks baiknya kita bukan disesatkan gitu. Tapi kita dapat pencerahan. Pencerahan bukan sekedar oh iya ya. Gitu.
tapi perubahan cara berpikir, sehingga kita mendapat pemahaman yang baru, pencerahan, sudut pandang yang baru. Nah, dengan penjelasan ini, seharusnya kita bisa memahami keberhargaan diri kita. Tuh, dengan adanya tema ini, semakin sadar bahwa diri kita ini berharga. Dan kita harus bergumul untuk terus meningkatkan kapasitas kerohanian kita. Bergumul untuk meningkatkan kehidupan rohani, kapasitas rohani kita, supaya searah dengan keserupaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Tuh. Setelah kita tahu ini ya, ini membuat kita makin semangat untuk menghidupi firman, meningkatkan pertumbuhan pribadi kita, kerohanian kita, menjadi serupa dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Paham guys? Baik video yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Oh ya Yehuda, apa nih ya? Ya. Oh. Ya. Bergumul untuk itu ya, mengembangkan kapasitas rohani kita. Bergumul, bergelut, itu sama. Maksudnya itu benar-benar mengusahakan, benar-benar mengkondisikan atau mengusahakan diri kita, mempertahankan, benar-benar. Kalau orang kan dibilang bergumul untuk menghadapi permasalahannya, berarti dia benar-benar fokus untuk memikirkan, fokus untuk mencurahkan tenaga, waktu, isi pikiran, perasaan demi menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau dibilang bergumul untuk meningkatkan kapasitas rohani kita, itu namanya kita harus benar-benar mencurahkan apapun yang ada, baik pikiran, waktu, pikiran, perasaan, waktu. Kalau uang yang menjadi harganya kita harus serahkan, kita harus sediakan demi mengembangkan rohani kita, kerohanian kita. Namanya bergumul gitu. Berusaha memikirkan terus menerus. Hai Raffles gabung di IG nih. Hai Raffles. Halo. Dan dia melambaikan tangan. Hai Raffles. Oke. Di Zoom Raffles gak ada, yang mana ya Raffles ya? Iya, mana bang? Oke, skip. Oke. Ya begitu ya jawabannya ya, udah paham ya. Benar-benar mengusahakan, bergumul tuh, bukan hanya usaha kita sendiri. Oke ya. Ada lagi? Paham ya? Yang dari Bontang bisa ngikutin? Eben ini dari mana Eben? Halo Eben. Kita itu. Paham ya? Oke. Oh iya. Oke. Eben ini dari mana ya? Nggak apa-apa deh. Ya, shalom. Oke, sampai sini. Oh iya, Ben. Ya. Wajahnya nggak kelihatan, Ben. Wajah. Widih. Oh. Oke nih, Bro. Oke, salam kenal ya, Bro. Bang Eben. Nah, tadi kan kita bahas tentang keberhargaan diri. Nah, sekarang kita bahas lagi nih, akibat orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga. Akibatnya apa kalau kita mengabaikan kebenaran firman ini? Gitu. Sampai kita bisa menilai diri kita secara salah. Akibat yang pertama adalah kita cenderung hidup sembrono, guys. Sembrono itu artinya apa? Ya nggak tahu aturan. Tidak Ceroboh, sembrono, gitu. Tidak mempedulikan firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Di dunia ini
semua ada hukum yang terjadi. Gitu. Jadi orang yang sembrono itu tidak mempedulikan firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Contohnya maksudnya gimana nih hukum-hukumnya? Kan tidak mempedulikan firman Tuhan ya sudah paham. Gitu. Dia berarti nggak mengikuti firman Tuhan yang dipelajari. Hukum-hukumnya, kalau orang mau bertumbuh itu kan nggak bisa singkat, tapi mengikuti proses. Nah itu hukum, namanya hukum proses. Itu contohnya hukum. Siapa yang menabur banyak, itu yang menuai banyak. Itulah hukum. Gitu. Jadi kalau orang sembrono itu tidak mempedulikan firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Poin kedua, akibat orang yang merasa dirinya tidak berharga adalah jiwanya dicekam oleh perasaan-perasaan negatif. Seperti sakit hati, marah, kecewa, pahitan, khawatir. Dia merasa terbelenggu aja. Hidupnya itu dikunci oleh perasaan-perasaan negatif itu. Kemarin udah bahas sih ya, akar dari permasalahan hidup manusia yang paling dalam itu adalah perasaan diri tidak layak. Gitu. Semua sumber-sumber masalah hidup kita, ujung-ujungnya paling dasar banget itu adalah rasa diri tidak layak atau tidak merasa dirinya itu berharga. Itu sumber dari segala masalah. Gitu. Jadi yang poin kedua ini, jiwanya dicekam dengan perasaan-perasaan negatif. Perasaan negatif yang tadi, sebab dia ngerasa bahwa dirinya itu nggak ada yang mempedulikannya. Merasa diri nggak layak, nggak ada yang peduliin, merasa dirinya nggak berharga. Pastinya yang nggak berharga kan tidak diperhatikan. Nah dia mikir kalau dirinya itu tidak ada yang memperhatikannya. Makanya dirinya itu terbelenggu dengan perasaan-perasaan negatif. Dikunci, mau keluar ke sini nggak bisa, mau keluar ke sini nggak bisa. Dia terkurung. Gitu. Tinggal tunggu aja kelar malaikat Jibril jemput. Ya habisnya dia udah enggak. Amin ya. Dia udah ya. Apa tuh? 5 dasar kebutuhan manusia. Ya kalau dari perspektif, oh ya pastinya ada sih. Cuman kalau itu kan sebenarnya kan dalam ranah psikologi ya, kita nggak sedang bahas itu. Kalau kita bahas atau bahas pemulihan jiwa dalam sudut pandang psikologi, itu ada banyak cara-caranya, cara-cara yang dari psikologis tuh, secara teknis gimana cara memulihkan jiwa. Tapi ini kita pandang dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, karena kita sedang komsel, kita sedang pandang ini sebagai dari sudut pandang kebenaran firman. Kalau boleh jujur, kebutuhan utama manusia, kan manusia butuh dihormati, manusia perlu dikasihi, gitu. Manusia dalam pandangan kebenaran firman, kebutuhan dasarnya adalah butuh Tuhan doang. Butuh Tuhan doang. Itulah kebutuhan utama manusia. Ya karena tadi, kenapa tadi? Karena manusia diciptakan hanya untuk Tuhan. Gitu. Manusia yang gak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya adalah manusia yang merasa dirinya itu Tuhan. Dia merasa Tuhan jadi saingannya. Gila. Salut banget nyalinya kalau kayak gitu. Dia merasa dirinya itu tersaingi oleh Tuhan. Makanya dia gak butuh Tuhan. Gue bisa sendiri kok. Gitu. Ada orang mau ngebantuin, terus ada orang jawab, gue bisa sendiri, gak perlu bantuan. Ini orang lain loh. Coba kalau Tuhan. Gitu. Jadi kebutuhan utama manusia itu sebenarnya itu hanya butuh Tuhan. Kita butuh arahan Tuhan agar kita bisa berfungsi dengan benar. Karena kalau kita nggak butuh Tuhan, kita nggak bisa membuat diri kita itu berharga. Tadi kan caranya kita membuat diri kita berharga adalah dengan cara kita mengikuti, menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita, lalu kita hidupi. Dengan cara begitu kita membuat diri kita berharga, jiwa kita itu pulih. Gitu. Tuhan bakal membalut segala luka-luka yang ada kalau kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Makanya tujuan kita belajar kayak gini, supaya kita mulai menemukan apa aja sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kemarin itu dibahas di doa malam, kebenaran firman yang kita pelajarin, logos yang kayak gini ini,
itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan toh langsung, tapi itu adalah peta untuk menemukan kehendak Tuhan yang benar gitu. Jadi bukan kehendak Tuhan yang tertulis di kebenaran firman ini. Ini adalah pengantar untuk menemukan peta. Peta apa nih? Ya peta rancangan Tuhan atas hidup kita. Jadi ada step lanjut lagi. Step pertama kita tahu konsep. Nah, step kedua, baru deh kalau udah tahu konsep, baru deh kita bisa ngikutin petanya. Kita bisa ngikutin jejak-jejaknya. Ibaratnya seperti kita lagi tersasar. Dia kesasar, kita ngikutin peta. Gitu. Kita untuk meraih Google Map aja itu udah susah. Maksudnya stepnya itu. Kalau kita udah berhasil mendapatkan petunjuknya itu, baru deh kita bisa ngikutin peta. Kita bisa ngikutin apa yang Tuhan kehendaki seumur hidup kita. Makanya langkah awal itu adalah kita menemukan pengantarnya dulu, yaitu kebenaran firman yang terus dikumandangkan dalam pertemuan ibadah. Kita belajar sendiri tuh, tanya jawab. Makanya disarankan kita harus pintar secara logika dulu supaya bisa kita mengikuti petunjuk-petunjuknya itu, karena nggak gampang gitu. Dan ini kembali lagi, ini dampaknya ini nggak sebentar. Maksudnya ini adalah dampaknya kita mengikuti firman ini, tapi seumur hidup kita. Lingkungan luar sana baik deh, jadi baik. Jangan kelihatan. Akibatnya orang yang merasa tidak berharga, ia tidak menghargai orang lain, cenderung sewenang-wenang, tidak punya kasih. Nah, ini kan tadi sudah dibilang ya, dapat orang yang tidak berharga atau orang yang tidak menghargai dirinya, tidak mengasihi dirinya adalah ia tidak menghargai orang lain. Gitu. Ia tidak punya kasih dalam dirinya. Ini intermezzo ya. Kalau bayangin deh orang yang gak punya kasih. Bayangin orang yang gak punya kasih, kalau dia tulis peringatan gitu kan, ini kan kayak di kerjaan di toilet. Kalau saya mau ke toilet, saya tulis tuh apa, not kecil gitu. Maaf, sedang ke toilet, mohon tunggu sebentar. Nah kalau saya misalkan gak punya kasih, yang pasti saya menulisnya kasih tapi terima benci. Di peringatan itu, mohon maaf sedang ke toilet, mohon tunggu sebentar. Kalau orang gak punya kasih, nulisnya terima benci. Bukan terima kasih. Dia gak punya kasih dalam hidupnya. Gak mungkin dia bisa nulis terima kasih, terima benci. Orang yang lihat gimana itu, mohon maaf terima benci. Kayak gitu ya. Makanya itu hendaknya kita merasa diri kita berharga, supaya kita punya kasih dari Allah. Tuhan berkata kok, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu dimulai dari menghargai diri kita sendiri dulu, baru bisa menghargai orang lain secara pantas gitu. Ukuran kita bisa mengasihi seseorang atau bisa melihat orang lain itu yang dipakai itu ukuran kita kok gitu. Ini sih ini beda konteks, cuman bisa diterapin juga. Kalau kita bisa ngelihat, kalau kita mau tahu perlakuan orang lain terhadap kita, bagaimana dia bersikap, cara meresponnya gitu. Ukurannya dari mana? Ukurannya dari kita gitu. Kalau kita menyikapinya dengan baik gitu, pasti dia akan bisa berbuat seperti yang kita perbuat gitu. Memang gak semua orang kayak begitu, dan rata-rata begitu. Baik di lingkungan nongkrong juga kan, kalau preman-preman misalkan di lingkungan nongkrong, mereka hanya respect sama orang yang baik sama dia doang gitu. Intinya kita di lingkungan luar sana baik deh, jadi baik, jangan kelihatan mencolok, kita bantu sebisa kita gitu. Pasti mereka kan bakal menghargai orang-orang yang baik gitu. Dulu
ya kalau cerita saya sih di SD ya, saya nggak pernah buat jahat ke orang-orang, teman-teman SD gitu. Kan ada abang-abangannya nih. Mereka nggak pernah jahatin saya karena saya tuh baik sama mereka. Gitu. Baik si ini. Jadi yang diserang itu, yang dipukulin orang-orang yang Jahat. nyolot gitu. Kalau Bang Gul bukan abang-abangnya dia. Oh iya, jangan sebut nama dong. Sebut merek. Kalau iya, mereka itu respect sama saya. Karena saya nggak pernah jahatin dia, nggak pernah jauhin dia, tetap jadi temen gitu. Bang Raymond itu belum jadi korban dia. Dia cuma disengin doang. Iya, yang ngorbanin dirinya. Gitu. Jadi tolak ukur kita mengasihi orang lain itu kita mengasihi diri kita dulu, baru orang lain. Dimulai dari menghargai diri kita sendiri, baru bisa menghargai orang lain. Nah, jadi mengapa manusia berharga sampai Tuhan Yesus rela mati demi kita? Itu bukan saja karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Tuh, jawabannya kan kayak gitu. Kenapa manusia berharga sampai Yesus rela berkorban? Pertama, bukan karena manusia itu ciptaan yang paling bagus, makanya manusia itu berharga, bukan. Tapi jawaban yang paling tepat adalah karena manusia itu punya rencana kekal yang tadi. Manusia memiliki rencana dari Tuhan atas kehidupan. Gitu. Manusia diberi Tuhan rencana kekal. Itu yang buat manusia itu berharga. Bukan karena manusia ciptaan yang paling mulia. Manusia menjadi berharga bukan karena manusia memiliki sesuatu yang berharga. Ini beda konteks tapi pas. Jadi alasan yang lain hanya karena manusia itu punya sesuatu yang berharga ini, unsur kekalnya ini. Jadi bukan karena itu aja. Sebenarnya bukan karena itu malah. Faktanya sebenarnya manusia itu nggak memiliki apa-apa dan tidak boleh merasa berhak atas apa yang sudah seakan-akan dimilikinya. Gitu. Kita punya unsur kekal. Kalau kita merasa unsur kekal itu punya kita sehingga membuat diri kita itu berharga, itu pun juga belum bisa dikatakan menghargai dirinya secara benar. Gitu. Belum bisa menunjukkan bahwa manusia itu sungguh-sungguh berharga karena manusia memiliki unsur kekal. Faktanya manusia tidak memiliki apa-apa dan manusia tidak berhak atas apapun. Gitu. Itu yang tadi ya, ayatnya itu manusia tercipta hanya untuk Tuhan. Manusia nggak punya apa-apa. Gitu. Kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Kita pulang dari dunia tidak membawa apa-apa, tidak ada yang kita miliki. Semuanya itu punya Tuhan. Maupun kalau manusia memberontak, penyebab manusia itu memberontak dari Allah itu sebenarnya karena manusia itu merasa memiliki. Iblis kenapa memberontak? Karena dia merasa memiliki, dia merasa hebat, dia merasa bahwa kekuasaannya itu padahal hanya memerintah di wilayah tertentu ya. Dia merasa bahwa kekuasaannya itu miliknya. Tuh, makanya iblis karena ada benih merasa memiliki itu, karena ada benih merasa memiliki itu, coba kalau iblis gak punya perasaan memiliki. Semua punya Tuhan. Iblis mengakui, Lucifer mengakui bahwa semua yang ada maupun wilayah kekuasaannya itu hanya milik Tuhan. Pastinya gak ada anak-anak Allah yang dibuang ke bumi gitu. Tapi karena iblis punya perasaan memiliki, makanya iblis memberontak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya perasaan memiliki apapun, termasuk diri kita sendiri, kita pasti berpotensi untuk memberontak. Nah, poin terakhir nih. Kesadaran terhadap kebaikan Tuhan itu membuat seseorang bisa rendah hati di hadapan Tuhan dengan benar. Rendah hati, dia bahkan tidak sombong.
mampu menghormati Tuhan secara pantas. Tuh. Yang tadi itu karena kesadaran terhadap kebaikan Tuhan. Gitu. Orang menutup mata akan kebaikan Tuhan. Itu yang membuat dirinya itu merasa tidak berharga.